Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan pajak semua. Kembali lagi sekarang bersama saya Ardian Mahardi bersama dengan rekan saya Haudori Imam Santoso. Ya. Kami dari penyuluh pajak KPP Pertama Metro. Untuk episode kali ini saya akan memandu ya kawan-kawan ya, karena kemarin Mas Ferdi ini lagi berhalangan, jadi saya yang menggantikan. Oke, Mas Imam, gimana Mas? Kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lagi puasa Ramadan ini, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Tetap semangat tapi Mas Tetap ya. semangat. Ya, semangat untuk podcast juga Mas ya kita ya. Semangat kerjaan-kerjaan yang lain juga. Oke, ya. Ya kawan pajak, mungkin kalau ada ide-ide episode berikutnya boleh di komen IG atau DM kita ya kawan-kawan ya. Nah, Mas Imam, ini kita bahas yang lagi rame nih Mas sekarang Mas. Iya. Kalau Mas Imam nih lihat di sosmed tuh Mas ya, apalagi bertepatan sama pembagian THR Mas. Iya, benar-benar. Ini lagi rame yang namanya potongan pajak yang dirasa besar atau lebih tinggi dari biasanya. Iya. Nah, oke kawan pajak. Jadi pada episode kali ini kita akan bahas sebenarnya gimana sih tentang PPh pasal 21 TER ini. Biar kawan pajak semua yang punya banyak pertanyaan, unek-unek itu bisa terjawab oleh podcast kita gitu. Nah, oke Mas Imam, sebenarnya TER itu apa ya Mas ya? Jadi gini Mas Ardian, awalnya ya mungkin ya di akhir tahun kemarin itu kan terbit aturan ya PP 58 ya dan juga PMK 168. Itu di situ mengatur, ada aturan baru terkait dengan perhitungan PPh pasal 21. Di situ diatur yang namanya TER. TER itu apa? TER itu adalah tarif efektif rata-rata. Jadi TER ini itu merupakan tarif tertentu ya yang dikenakan atas penghasilan yang dipotong dari pemberi kerja gitu ya. Itu di PP 58 itu diatur, dibuat tabel lah, seperti tabel gitu. Dibuat tabel, di situ penghasilan sekian sampai sekian, tarifnya sekian. Tabel sekian sampai sekian gitu. Jadi penentuan tarif khusus lah intinya terkait dengan PPh pasal 21. Oke, berarti ini sebenarnya skema saja Mas ya, bukan pajak baru ya atau jenis pajak baru bukan ya? Bukan jenis pajak baru. Jadi skema perhitungan yang baru. Skema ya Mas ya. Skema perhitungan yang baru. Oke. Nah, ini menarik nih Mas. Kalau ini ada skema baru, terus kenapa Mas kok skema baru ini ada gitu? Alasannya apa Mas ya? Iya, sebenarnya alasannya itu kan melihat dari perhitungan PPh 21 yang lama itu ya, di situ kan terbilang agak rumit ya. Benar. Agak rumit. Jadi perhitungan itu ada berbagai jenis perhitungan. Skema ya Mas ya. Skema perhitungan. Gimana kalau ada bonus, gimana kalau ada ini, hitungannya beda-beda. Kita hitung di awal tahun dulu gitu kan. Nanti berhenti bekerja atau bagaimana berubah lagi cara perhitungannya seperti itu. Nah, jadi di TER kali ini itu kita cukup misalnya menghitung seperti ini. Ketika si A dapat penghasilan sekian, misal 5 juta lah atau 5 juta atau 6 juta setengah lah ya, 5 juta kayaknya belum kena di TER ini. 6 juta setengah misalnya. Misalnya dia kena penghasilan 1 bulan 6 juta setengah. 6 juta setengah kita tinggal lihat aturan di PP 58 itu di tabelnya. Penghasilan 6 juta setengah itu kena tarif berapa? Seperti itu. Kena tarif berapa? Oh, 1% misalnya. Oh, udah. Berarti langsung 1% gitu. Jadi penghasilan sekian kena tarif sekian. Penghasilan kena tarif sekian. Jadi kita nggak perlu menghitung rumit gitu. Jadi cukup kita melihat kotornya Mas ya. Penghasilan totalnya di bulan itu langsung dikalikan dengan TER tadi. TER bulanan ya. TER bulanan. Seperti itu. Berarti kalau kayak tadi contohnya Mas Imam, katakanlah 6,5 juta, 1% 65.000 Mas ya? Ya, 65.000. Oke. Contohnya. Kalau sekarang TER itu kotor dikalikan tarif gitu Mas ya, penghasilan bruto ya, iya. Bahasa ininya ya. Kalau dulu gimana Mas sebenarnya Mas? Per bulan itu dulu gimana Mas? Kalau dulu kan kita per bulan itu kan menghitung penghasilan bruto dulu ya. Iya. Penghasilan bruto, terus penghasilan bruto itu dikurangi, ada pengurang dulu, terus disetahunkan ya, kita kali 12 dulu, setahun ya, 12 bulan, maksudnya disetahunkan, dikurangi PTKP, baru ketemu penghasilan kena pajak, baru kali tarif pasal 17 ya, tarif pasal 17,
0 sampai 50 juta atau 0 sampai 60 juta yang terbaru ya. 5% tarif kelas 17-nya. Terus 60 sampai 60 sampai 250 juta, 15% dan seterusnya seperti itu. Itu kira-kira perhitungan yang dulu seperti itu. Berarti Jadi kita panjang ke bawah ya, Mas, panjang ya? ke bawah, disetahunkan dulu, terus nanti dibagi lagi 12, dibagi lagi per bulan maksudnya ya. Nah, baru ketemu itu hitungan PPh 21 di bulan itu. Nah, kalau pakai TER ini kan langsung tadi simple ya. Iya. Penghasilan bruto berapa, lihat tarifnya berapa, oh sekian gitu. Oke. Oke, oh berarti gitu ya kawan-kawan ya. Bedanya skema lama dan skema TER ini atau yang baru ini. Nah, Mas Imam, oke kalau tadi misalkan Mas contoh yang bulanan tuh Mas. Iya. Gimana kalau yang dia upahnya harian tuh Mas? Oh iya, jadi tadi TER ini ada dua ya mungkin ya. Yang tadi mungkin agak belum dijelaskan, tadi baru TER bulanan aja. Jadi ada TER bulanan, tarif efektif rata-rata bulanan, dan juga ada. Nah, untuk yang bulanan tadi itu sudah ada tabelnya gitu ya. Untuk yang harian ini dia besarannya itu 450.000 per hari. Tarifnya itu, jadi kalau di bawah 450.000 itu masih nggak kena gitu ya. Terus yang 450.000 sampai dengan 2.500.000, nah itu kena 0,5%. Begitu. Oke, oh jadi kalau kita bicara TER tadi selain TER bulanan ada TER harian ya Mas ya? Iya. Oke. Gini Mas, tadi kan tarif itu kata Mas kita lihat tabel ya Mas ya. Iya. Terus berarti tarif yang lapisan pasal 17 itu gimana Mas? Kita pakai lagi atau nggak dipakai lagi atau gimana sebenarnya Mas? Iya, jadi tarif pasal 17 itu sebenarnya masih dipakai gitu. Jadi kan kita tadi menghitung per bulan ya. Per bulan itu jadi penghitungan TER itu kita menggunakan TER itu untuk bulan Januari sampai dengan November. Seperti itu. Ketika di bulan Desember itu kita akan melakukan perhitungan ulang. Nah, perhitungan ulang ini jadi kita menghitung penghasilan realnya itu dari Januari sampai Desember ya. Itu kita hitung ulang lagi penghasilan brutonya berapa. Nah, itu di situ ada pengurang lagi, ada pengurang, terus ketemu penghasilan neto, penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, itu nanti baru dikalikan dengan tarif pasal 17 kan di situ. Nah, jadi masih ada perhitungan bulan Desember. Di bulan Desember ini perhitungannya seperti biasa PPh 21 yang berlaku sekarang. Jadi inilah mengapa jadi sebenarnya perubahan dari tarif ke TER ini itu tidak menambah kewajiban besaran pajak yang dipotong di tiap orang selama setahun itu. Jadi tidak ada perubahan pajak. Jadi tidak ada anggapan bahwa wah dengan berlakunya tarif TER ini pajak saya jadi lebih besar gitu. Karena apa? Karena akan dihitung ulang lagi di bulan Desember. Dihitung ulang di bulan Desember. Nah, nanti jadi pajaknya itu tidak akan berubah. Misalnya kalau penghasilannya sama ya dari tahun 2023 misalnya kita bandingkan dengan 2024, kalau penghasilannya masih tetap ya pajaknya berarti secara setahun ya masih akan tetap. Oke. Mas Imam berarti artinya dari tadinya kita tiap bulan menghitung yang rumit itu Mas ya? Iya. Digeser cukup di akhir aja Mas ya? Iya, cukup di akhir aja. Oke, jadi mungkin yang agak rumit di Desember. Desember Mas ya. Oke. Jadi sebenarnya itu tadi kawan pajak ya. Tujuan dari aturan ini itu kita menyederhanakan. Walaupun memang nantinya dengar-dengar tetap tiap bulan tuh ada dinamisasi Mas ya. Kemungkinan ada naik turun tergantung penghasilan yang diterima di bulan itu berarti Mas ya? Iya, benar. Jadi misalnya bulan sekarang ya lagi musim lagi THR. lebaran gini ada THR dari gitu perusahaan kan ya. gitu Mas. Dari perusahaan dapat THR. Nah, ini kan tarif TER-nya itu kan per penghasilan ya, misal 0 sampai 6.500.000 sampai 7.500.000 misalnya 1%. Nanti misalnya di penghasilan 10 juta tarifnya 2% misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti kita tinggal melihat ketika kita dapat THR nih berarti ya. Penghasilan gaji kita pada bulan itu berapa? Plus THR berapa gitu kan. Jadi total penghasilan itu kita lihat misalnya gaji 5 juta, dapat THR 5 juta, 10 juta gitu kan ya. Iya, jadi 10. Jadi 10 juta. Nah, kita lihat tabelnya berarti tabel yang penghasilan 10 juta. Gitu. Itulah yang bisa dibilang mungkin potongannya jadi
Dua kali lebih gede ya Mas jadi ya? 2 kali Eh, lebih gede. persentasenya ya, maaf. Iya, Persentasenya. persentase ya kalau tarifnya itu kita lihat di tabelnya ya. Nah, tapi yang lebih besar di bulan itu mungkin akan lebih besar. Kan lebih besar Mas ya. Mm-mm. Oke. Cuman nanti kan kita lihat lagi di akhir tahun Akhir akan tahun dihitung ya. kembali ya. Oke. Nah, jadi mungkin bisa jadi nanti di akhir tahunnya di bulan Desembernya akan jadi lebih kecil karena kan Hmm, sudah dibayar besar di di awal di gitu Mas awal. ya. Seperti itu. Oke. Mas, berarti sebenarnya setelah TER berlaku, per bulan itu bisa lebih kecil, bisa lebih besar dari tahun lalu ya Mas ya? Potongannya. Benar. Hmm, Jadi tergantung penghasilannya itu. Bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, tergantung dari penghasilan bulanan. oke. Oh ya, Mas Imam. Nah, ini kan banyak kawan-kawan ini yang misal nih akibat ini mudah kan tiap pegawai bisa ngitung sendiri ya Mas ya. Kan Benar. dia tinggal tahu slip gajinya, Mm-mm. lihat tabelnya nih Mas. Iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Mas fitur yang bisa membantu untuk ngitung pajak itu? Jadi di aplikasi kita ya, Hmm. di web ya, itu di kalkulator.pajak.go.id. Hmm. Nah, yaitu di situ kita bisa kalau kawan pajak buka, di situ kita tinggal masukkan penghasilan bruto kita berapa, ya, terus masuk kategori TER yang mana ya sesuai PTKP. Oh tadi lupa dijelaskan ya Hmm. terkait dengan, jadi TER ini sebenarnya terbagi ada 3 ya, yang TER bulanan ini ya, ada TER A, TER B, TER C. Nah itu kategori TER-nya itu yang bulanan itu tergantung dari PTKP kawan pajak. Jadi kalau misalnya dia TER A itu yang PTKP-nya TK0, K1 dan K0. Untuk yang TER B itu PTKP TK2, terus TK3 dan K2. Terus ada yang TER C itu untuk yang K3. Seperti itu. Jadi kita lihat nanti masuknya PTKP Berarti ada kita 3 yang tabel mana. dulu Mas Iya, ya? ada A, 3 B, C tabel ya? A, B, C. Nah, itu langsung nanti itu di kalkulator.pajak.go.id kita masukkan penghasilan berapa, Tanggungannya juga. tanggungannya berapa, PTKP-nya berapa, ya langsung keluar, oh pajak saya sekian gitu. Oh, oke. Oke, itu kawan pajak ya. Berarti kawan pajak ini dengan adanya TER ini bisa cross check juga Mas ya sebenarnya ya. Iya, bisa cross check juga. Sebenarnya benar nggak sih yang dipotong oleh tempat kerja saya gitu kan? Jadi kan ya bisa dibilang double double cross check lah Iya, Mas ya, cross dua check. sisi ya. Oke. Oke Mas Imam. Nah, kalau dari sisi pemberi kerja nih Mas, itu kan juga oke lah mudah, tapi ketika menginput di aplikasinya gimana tuh Mas? Kan harus satu-satu tuh. Atau bisa ada skema yang bisa Iya, langsung banyak gitu otomatis gitu? bisa, sebenarnya bisa otomatis ya kawan pajak ya. Jadi dari pemberi kerja itu tidak perlu menginput satu-satu pegawai. Kalau pegawainya ada ribuan kan Ya, pegel gitu ya. mm. Nah, jadi di Ebupot nama aplikasinya ya, yang di apa DJP online ya. di DJP online untuk pemberi kerjanya itu, pemberi kerja bisa menggunakan fitur import namanya. Jadi fitur import ini itu nanti dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk Excel. Di Excel itu kita input data-data pegawai beserta gaji sesuai dengan format yang disediakan. Nah, itu nanti tinggal diimport Excel itu ke webnya, ke aplikasinya. Itu nanti langsung masuk semua data Oke. pegawainya, seperti itu. Oh gitu, berarti dari sisi pemberi kerja juga jangan khawatir ya Mas ya, Iya, karena ya. kita nggak perlu ngitung satu-satu, kita cukup kayak buat di Excel Mas ya. Buat di Excel aja. Nanti di-upload udah ada sistem yang menghitung ya Mas Iya, ya. udah ada sistem yang menghitung. Jadi kita masukin penghasilan brutonya di Excel itu nanti otomatis langsung dihitungkan oleh sistem. Sistem Pajaknya kita ya. berapa. Oke. Oke, kira-kira apa ya Mas ya yang masih perlu dibahas ya terkait TER ini? Kayaknya sih udah cukup komprehensif ya yang dijelasin Mas Ya, Imam nih insya ya. Allah sudah cukup jelas mungkin ya. Mm-mm. Kalau ada Pertanyaan mungkin pertanyaan sebelum bisa saya ditanyakan. dan Mas Imam merangkum nih, kita coba tunggu ya kawan pajak ya, silakan ya bisa reply di live IG mungkin. Kita tunggu. Ada yang lewat ya?
Udah kayaknya, Oke, Mas. ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nggak ada kayaknya. Oke, dari mungkin saya coba rangkum ya Mas Imam ya. Nanti kalau Mas Oke. Imam ada yang mau tambahkan ya. Oke, kawan pajak. Jadi di sini kita setelah membahas TER dengan Mas Imam nih, ini ahlinya pajak di Metro nih dengan Mas Imam. Apa sih sebenarnya TER itu gitu? Nah, TER itu tadi jelaskan Mas Imam, skema perhitungan baru memang dari sejak Januari 2024. Yang membedakan apa gitu? Yang membedakan ialah yang tadinya kita hitung per bulan Januari sampai Desember itu skemanya rumit karena harus dihitung secara komprehensif. Kita sederhanakan kawan-kawan. Jadi Januari sampai November cukup dihitung saja penghasilan kotor dikali dengan tarif ya Mas ya. Iya. Oke. Tapi di Desembernya nanti dihitung ulang. Artinya tetap adil Mas ya. Iya, tetap adil. Tetap adil. Jadi- Artinya pengurang-pengurang Iya, diperhitungkan Mas ya. diperhitungkan juga di situ. Di Desember itu. Di ya. Desember ya. Nah, jadi kawan pajak nggak usah khawatir nih. Kalau merasa akibat pemberian THR sekarang atau kalau ada bonus di bulan depan ya Mas ya, Iya, itu mungkin di bulan tersebut bisa jadi potongannya lebih besar dari biasanya memang. iya. Tapi nanti di Desember kemungkinan besar berarti Desember dipotong sedikit. Ya Mas Iya, ya? bisa seperti itu. Jadi Desember ya mungkin tabungan untuk liburan akhir tahun bisa ya Mas ya. Iya, bisa. Harusnya ya. Nah, jadi gitu kawan pajak. Artinya TER ini itu tujuannya kembali lagi memudahkan kita, skemanya dari kami otoritas pajak, pegawai juga mudah, dan dari sisi pemotong atau mungkin bagian payroll di teman-teman swasta ya, gitu ya Mas ya. Iya, gitu. Mungkin Mas Imam ada yang mau ditambahkan penutup? Mungkin ya itu menegaskan itu aja mungkin ya kawan pajak ya, bahwa pengenaan TER ini atau perubahan skema perhitungan TER ini itu tidak menambah beban Beban. pajak dari tiap orang lah ya. Kira-kira seperti itu aja. Jadi mungkin kalau ada keresahan-keresahan di luar sana, kita tegaskan bahwa sebenarnya pajaknya itu nggak nambah loh. Dalam gitu. setahun ya, Mas, Dalam ya? setahun, seperti itu. Oh ya, karena konsep PPh ini sebenarnya tahunan Mas ya. Iya, Konsep PPh ini kan setahun utuh. Jadi bukan per bulan ya Mas ya. bukan per bulan. Mungkin sudah. Ya mungkin begitu sudah. Ya, oke. Terima kasih kawan pajak atas perhatiannya. Semoga kawan pajak sehat selalu, semangat dalam menjalankan ibadah bagi yang menjalankan. Sampai jumpa di episode Jejama berikutnya. Jelasin pajak untuk semua. Kami berdua mohon undur diri. Saya Ardian. Saya Khodori Imam Santoso. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.